Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Dusaputra, NPM 6021068. Saya dari kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di kelas 5 SD. Tema 1, subtema 1 tentang letak geografis Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Valen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis negara Indonesia. Apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Adapun peta kondisi geografis negara Indonesia ditunjukkan dengan daerah yang berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat yang dibatasi oleh garis-garis. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah negara Indonesia, adapun batas utara yaitu berbatasan dengan Laut Andaman, negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Filipina, bahkan sampai Samudra Pasifik. Adapun perbatasan yang di daerah timur yaitu berbatasan dengan negara Papua Nugini, di bagian selatan berbatasan dengan negara Australia, Samudra Hindia, dan di perbatasan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Namun, ada yang tahu enggak apa arti dari letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal atau tegak. Terdapat garis bujur timur dan garis bujur barat. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal atau mendatar. Terdapat garis lintang 0 derajat, garis lintang utara, dan garis lintang selatan. Adapun letak astronomis negara Indonesia adalah terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografis meliputi iklim, permukaan bumi, keberadaan flora fauna, letak wilayah, perairan, jenis tanah, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya dengan flora dan faunanya. Bahkan sampai ada hewan endemis yang asli dari Indonesia, yaitu seperti komodo dan lain-lain. Indonesia memiliki kondisi geografis berupa laut yang sangat luas, di dalamnya tersimpan kekayaan sumber daya alam sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Bahkan lebih banyaklah perairan dibandingkan dengan daratan. Adapun jumlah pulau di Indonesia itu terdapat sekitar 17.504 buah pulau. Makanya Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Adapun beberapa pulau besar yang ada di Indonesia yaitu apa saja ya, ada yang bisa. Yang pertama yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, dan Sulawesi. Ada yang tahu nggak pulau apa yang masuk ke dalam pulau terbesar di dunia? Pulau Jawa itu termasuk sebagai pulau terbesar ke-13 di dunia. Luas wilayah Pulau Jawa adalah 138.793 km persegi. Batas-batas wilayah Pulau Jawa yaitu sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi geografis Pulau Jawa. Adapun beberapa pantai yang sangat terkenal bahkan di kancah negara, yaitu ada pantai Banyu Tibo di Pacitan, Jawa Timur, ada pantai Anyer di Banten, ada pantai Tanjung Lesung di Banten, ada pantai Klayar di Pacitan, Jawa Timur, dan pantai Parangtritis di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ada juga nih gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa. Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Arjuna di Jawa Timur. Dan itulah tadi beberapa
tempat pariwisata yang memang menjadi tempat rekreasi untuk orang-orang, untuk bahkan sampai orang luar negeri pun datang ke Indonesia hanya untuk mengunjungi tempat-tempat alam yang kita miliki. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Menurut KBBI, agraris adalah suatu yang berkaitan dengan pertanian seperti profesi dan tanah pertanian. Lalu apa sih yang dimaksud dengan negara agraris? Maka mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Negara agraris adalah sebutan untuk sebuah negara yang memanfaatkan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya sebagai petani dan memanfaatkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan. Komoditas pertanian di Indonesia didominasi oleh sawah, hingga Indonesia mampu memproduksi padi atau beras dalam jumlah yang besar. Adapun ciri-ciri negara agraris yaitu: 1. Memiliki persediaan air yang berlimpah. Yang kedua, memiliki lahan yang luas dan subur. Dan yang ketiga, memiliki ketahanan pangan. Yang keempat, menghasilkan berbagai jenis produk pertanian. Dan yang terakhir yaitu menjadi negara pengekspor komoditas hasil pertanian. Seperti yang kita ketahui, banyak rempah-rempah yang berasal dari Indonesia, bahkan negara luar pun menjajah negara kita ini dengan maksud ingin mengambil rempah-rempah yang ada dalam negara kita ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga kedaulatan negara ini dengan terus menegakkan keadilan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.